Nyiming-nyiming bro, kita boleh masuk kan di brother? Ya Oh, masa di boleh tuh sini bro, tunggu nih. kita bertamu masa depan Mas, pintu. masuk aja, masuk. Hmm. Sorry ya. Sore ya gue masuk nih ya. Boleh aja. Alin ke kantor dulu. Niat lu tadi mau crafting lagi atau gimana? Non, jadi gue datang gue ke sini gue pengen ngajak kalian bisnis tentang Oke. craftingan ini. Gue nggak mau anak-anak gue datang ke sana untuk dipajak ke kalian, melainkan gue langsung jatuh tempo ke kalian aja, langsung gue bayar di sini. Jadi gue nyewa, kayak diberatkan nyewa gitu, nyewa tempat lah, paham nggak? Tempat. Yes, jadi gue nggak perlu bayar di tempat di sana, ngambil duit kan lu tahu sendiri brother, bang tuh jauh bener dah. Oke. Jadi jujur dari kita pribadi itu belum memajaki kayak misalnya dari kalian itu waktu atau apa namanya menyewakan tempat dalam jangka waktu gitu. Jadi kita ini baru merencanakan ya sebuah penjagaan di craftingan, dan pajaknya itu berlaku ketika ya kalian per sekali crafting gitu. Karena kita melihat apa namanya keluarga-keluarga kecil di daerah kalian itu banyak sekali yang memegang laras panjang, dan itu bikin kita sangat risih. Dan ya that's why kita memajaki craftingan. Bukan kan kalian yang jual senjata ke warga-warga? Itu Gini ya, dijelasin ya, kenapa kita sama MDN itu kemarin berdamai dan kita hanya berperang dalam bentuk bisnis doang dan tidak turun ke jalan, ya karena dari MDN pun mereka menyadari bahwasanya persenjataan ini terlalu pesat gitu loh. Setelah kita berdua saling panas, yang seharusnya dari kita pribadi yang membutuhkan senjata dan menjual senjata malah dipakai untuk perang, tapi di lain sisi keluarga-keluarga kecil di daerah kalian atau di daerah lainnya malah banyak senjata gitu, dan itu yang membuat kita heran. Sedangkan dari kita pribadi, kita nggak ada yang ngejual senjata sama sekali, karena senjata yang kita butuhin itu hanya untuk kebutuhan perang kepada MDN. That's why kita berdamai dengan mereka. Bisa gue pegang omongan kalian? Ya, silakan. Karena gue juga sering nyiduk beberapa orang yang jual itu. Mungkin ada 80% yang gue dapat itu mereka dapat persenjataan dari kalian. Itu kita selidiki juga, nggak sembarangan kita ciduk-ciduk orang kayak gitu. Kebanyakan mereka jual di Los Santos. Oke. Tapi kalian nggak tahu bahwasanya kita juga sering nyeduk-nyedukin, dan juga nama kalian itu dijual di sana. Mereka bilang mereka dapat dari kalian, dapat dari Prabu, dapat dari DH. Kita nggak pernah dapat nama dari kita. Betul, banyak. Dari Kurawa pun dapat kayak gitu, info kayak gitu. Mereka nyiduk dapat nama, nyiduk dapat nama. Dia kayak bumerang gitu. Jadi balik ke topik gue pengen tentang persenjataan disewa ke kami dengan harga yang langsung aja di bar tempo di sini. Tidak perlu datang ke sana di bar di tempat. Gua kemarin dapat informasi dari kalian, ada yang bernama Adul atau tidak? Ada apa? Ada. Apa? Karena dari dari informan gue sendiri, dari pihak kalian yang bernama Adul itu menjual laras panjang. Harus panjang. Laras panjang jenis apa lu nih? Ya baik itu SMG ataupun ya rifle. Bentar, gue mau lihat SMS-nya kemarin ke gue. Coba dulu, mana dia dulu?
Soalnya kita nyotokin senjata ke relasi itu cuma di Serigel doang. Iya. Nah, informan gua itu dia dapat informasi kalau misalkan apa namanya rata-rata anak-anak dari IS itu mendapatkan senjata dari Magelar kayak gitu. Dan salah satu informan gue yang di Los Santos itu sempat ditawarkan oleh relasi kalian yang bernama Adul. Itu udah tepat nggak informasi? Jangan cuma ngomong-ngomongan doang. Iya, itu tepat. Intinya gini bro, penjahat adalah penjahat. Gak mungkin kita saling percaya bro. Betul. Kalau masalah itu kita kurang tahu ya. Ya seperti kalian tahu, kita juga butuh duit. Ngerti. Jadi segala bisnis apapun kita jalani. Oke, kita balik ke topik aja. Oke. Gimana tentang tawaran bisnis gue tuh? Gue bisa sekarang di sini daripada kita bayar di tempat di sana kelamaan ambil duit. Pada di mana, Cok? Ayo kita crafting nih. Polisi udah aman. Bisnis persenjataan ini balik modalnya itu walaupun Oh ya udah, aku tewet. harga yang Pakai baju lumayan gimana? besar, bakal jadi balik modalnya itu tidak perlu lama karena warga-warga di sini yang dari kita pribadi lihat emang butuh sekali yang namanya persenjataan, baik dari kelompok ataupun warga biasa. Makanya kita belum ada memikirkan buat semisalnya kita menyewakan itu dalam jangka waktu. Kita baru menyewakan dalam jangka per crafting. Dan kita juga bisa memantau kalau misalkan kita menyewakan dalam jangka crafting per sekali crafting 10.000, kita juga tahu berapa senjata yang masuk dan berapa senjata yang apa namanya keluar gitu. Berapa senjata Dan apa saja senjata yang dibikin. Yes, betul. Jadi gini aja, singkatnya aja ya, dari kita pribadi belum ada untuk mematoki harga dalam jangka waktu. Tapi dari kita pribadi bakalan dibicarain lagi soal bisnis persenjataan ini dalam jangka waktu nantinya. Karena kita nggak mau kecolongan kayak kemarin yang misalnya kita turun ke jalan itu benar-benar kita langsung mendapati banyak banget senjata-senjata di tangan warga gitu. Iya, Dan kita mendapatinya itu dari kita pribadi banyak banget mendapatkan laras panjang dari hasil kita turun di jalan. Ya kita juga nggak tahu siapa yang jual. Perjualan senjata kalian kayak gimana? Kalian jual senjata kemana saja? Kalau kita itu hanya menjual senjata ke pihak naungan kita pribadi di daerah San Fierro. Jadi semisalnya kalian di luar San Fierro kita nggak ada kerjasama sama sekali, kecuali satu, anak Laskar. Kenapa Karena itu kalian tanah tidak bekas mau diambil. ngajak berbisnis sama warga-warga Los Santos, Las Venturas? Ada apa? Ya karena emang kita tidak mau persenjataan itu sangat luas. Berarti kalian sendiri yang tidak mau dengan uang kan? Bisa dibilang kita mau filterisasi. Sorry? Gini, kita nggak tahu warga ini menggunakan senjatanya itu untuk apa. Kita pun sebagai penjahat juga memfilterisasi hal-hal yang nggak diinginkan. Apalagi misalnya ada kelompok yang arogan tiba-tiba nembakin kelompok lain dan nantinya nama kita yang disebut karena kita menjual senjata ke mereka. Kita nggak mau kan hal itu. Itu pun kita batasi seminggu 3 kali persenjataan keluar untuk satu kelompok. Jadi satu kelompok naungan dari kita cuma bisa memesan 3 persenjataan handgun, sebatas handgun.
Cuman kalau misalkan terkait rifle dan SMG itu akan kita pikirkan dua kali apakah pantas dia memegang tersebut atau tidak, kayak gitu. Tapi kan cuma warga. Itu warga yang kalian tidak kenali kelompok di mana. Yang saya pertanyakan anak-anak Los Santos yang udah punya benar-benar kelompok, yang udah punya benar-benar keluarga. Kenapa kalian tidak menawari mereka? Sedangkan tempat persenjataan kalian tutup dengan membayar pajak 10.000. Satu orang 10.000. Sedangkan satu kelompok kalian tidak bisa ngasih harga patokan untuk 1 bulan itu. Seharusnya kalian menawarkan persenjataan kalian ke anak-anak Los Santos, bukan warga. Yang gue di sini dalam kurung anak-anak Los Santos yang udah benar-benar punya keluarga. Yang itu yang gue pertanyakan. Kalau misalkan kalian nutup akses kita persenjataan, setidaknya kalian nawarin persenjataan kalian itu. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi di tengah jalan. Nah, gimana ya? Gini, dari kita pribadi memang jarang ke daerah kalian, ke daerah Los Santos. Khususnya di daerah-daerah yang mungkin ke daerah Ganton atau ya sewilayah dari kalian lah. Kita cuman menginjak biasanya itu di daerah SMB sampai daerah Flint. Dan ya kita emang jujur nggak mau ada nggak mau ada bisnis di ranah sana gitu. Dan ya dari kita pribadi juga gimana ya, bisa dibilang kelompok mereka ini yang butuh senjata gitu loh, bukan kita yang butuh. Jadi sepantasnya mereka yang datang ke kita, tapi dengan dasar mereka ini harus tahu dulu kita itu siapa. Yang lu bilang mungkin benar, kita memang salah tidak menawarkan kepada mereka, dan ya kita ngelakuin itu karena filterisasi itu, yang dimana kita nggak mau persenjataan itu dipegang oleh orang-orang yang arogan. Mungkin gini aja, untuk 1-2 hari ke depan kita bakal masih tetap ngelakuin hal yang kayak gini. Kita bakal ngobrolin pembahasan tentang pajak yang berwaktu ini lah, karena dari kita pribadi belum ada pembahasan untuk bisnis craftingan ini dalam jangka waktu, hanya sekedar per crafting untuk saat ini. Jadi Ya, beberapa hari ini kita janji kan sih bakalan 1-2 naruh pajak gitu kan, masih naruh pajak. Yes, 1-2 hari ke depan kita bakal bahas ini secepatnya, karena ya gue juga tahu kalian Masih di sana. kelompok-kelompok lain juga gitu yang namanya persenjataan, gak cuma Iya. kita. Kalian tahu kan, lu penjahat, kita juga penjahat. Diibaratkan nasinya kita tuh persenjataan. Kalau nggak ada persenjataan, kita nyari duit dari mana, bro? Betul. Jadi sih paling itu Jadi aja, gua kalau mau. emang kalian coba. Gila, udah mendung lagi aja nih. Iya, gue mau cuma itu doang. Persenjataan diakses mudah buat kita aja. Terserah kalian mau Berarti kasih sekarang kalian tahu. Sekarang kalian tahu kan, untuk persenjataan itu udah yang megang hanya kita, karena MDN sudah angkat polisi, dan juga sudah mungkin kata-kata yang lebih pantasnya gimana ya, disidak lah ya. Disidak. Bilang Ya makanya Udah, paling intinya gitu kami aja sih. menghormati kalian. Makanya kita datang ke sini untuk membahas persoalan tempat craftingan ini. Kita nggak mau ke depannya terjadi percekcokan antara keluarga Magelar dengan La Vendetta. Makanya kita di sini, tujuan kita datang, kita ingin berdiskusi ke depannya gimana. Karena kita jujur aja, untuk beberapa kelompok di Los Santos pun butuh beberapa pasokan senjata dari kita. Dalam kata arti, Oke. kelompok-kelompok tersebut juga bukan kelompok yang main-main, yang bukan datang lalu meminta senjata ke kita, itu bukan. Sama lah seperti kalian.
Misalnya kalian mempunyai naungan kelompok yang sudah terpercaya oleh mereka, oleh kalian, ya kita pun juga sama. Kita pun punya beberapa kelompok terpercaya yang memang harus menjaga atau ya memegang persenjataan lah buat menjaga-jaga kelompok mereka untuk antisipasi ke depan itu kayak gimana. Si ke depan itu Oke, mengerti. Jadi kita pun mengerti untuk itu. Jadi dari kalian untuk 1 sampai 2 hari ke depan, ini dari kita pribadi sorry to say, kita masih bakal majakin itu. Dan setelah ini dari kita bakal membahas untuk untuk bisnis dalam jangka waktu. Karena emang belum ada pembahasannya sama sekali. Takutnya dari kita salah memberikan harga, itu juga bisa jadi kecolongan buat kita. Paham. Jadi untuk info itu kalian yang samperin kita apa kita yang samperin kalian? Kita aja yang ke kalian, karena dari kita pribadi juga pengen cobalah jalan-jalan ke tempat kalian. Nah, boleh.